Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan juga malam bagi para penonton dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nabil Handika Putra dengan NIM 222223054 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari kekerabatan dan tipologi bahasa. Tapi sebelumnya, teman-teman pernah ada menanyakan tidak? Atau tidak terbenak di pikiran bahwa apa sih tipologi bahasa itu? Nah, tipologi bahasa adalah cabang dari ilmu linguistik yang meneliti dan mengklarifikasikan juga mengelompokkan bahasa dalam bentuk, corak maupun tipenya. Ilmu ini dipelajari berdasarkan struktur dan ciri-ciri dari bahasa itu sendiri. Kekerabatan bahasa adalah salah satu jenis dari tipologi bahasa, yakni tipologi genetis, yang memiliki pengertian bahwa suatu bahasa memiliki hubungan dengan bahasa lain karena kesamaan nenek moyang. Jika suatu bahasa memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan bahasa yang lain, maka diklasifikasikan sebagai tipologi genetis, yakni kekerabatan berdasarkan gen atau keturunan. Kata tipologi pertama digunakan dalam linguistik tahun 1901 oleh Van der Garvalens tahun 1972, halaman 481, dalam Croft tahun 1990, halaman 27. Tipologi bersinonim dengan taksonomi atau klasifikasi. Jenis klasifikasi yang ditemukan dalam linguistik maupun di luar linguistik, khususnya di bidang biologi. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni ada jenis-jenis dari tipologi bahasa. Yang pertama adalah tipologi fonologis. Tipologi fonologis ialah posisi dari fonem yang dimiliki oleh suatu bahasa sehingga dapat diketahui bahasa tersebut memiliki jumlah fonem yang sedikit ataupun banyak. Konfigurasi vokal dan konfigurasi konsonan merupakan jenis konfigurasi di dalam fonologis yang merujuk pada susunan bunyi dan juga konsonan yang dimiliki oleh suatu bahasa. Yang kedua ada tipologi morfologis. Tipologi morfologis merupakan klasifikasi bahasa menurut struktur morfologinya. Klasifikasi ini pertama kali dikembangkan oleh Friedrich von Schlegel dan August von Schlegel. Tipologi morfologis mengelompokkan bahasa berdasarkan cara pembentukan kata dengan menggabungkan dua kategori utama, yaitu bahasa isolatif dan bahasa sintetis. Beberapa tipologi morfologi yang umum disebutkan meliputi yang pertama ada tipologi bahasa aglutinatif, yakni tipologi berdasarkan penyatuan morfem yang saling terkait dan memiliki bentuk yang tetap setelah ketikatan. Yang kedua ada tipologi bahasa isolasi berdasarkan penyatuan morfem yang terisolasi dan memiliki bentuk yang berbeda setelah ketikatan. Yang ketiga ada bahasa fusi, yakni tipologi bahasa penyatuan berdasarkan penyatuan morfem yang saling terkait dan memiliki bentuk yang berbeda setelah ketikatan. Yang keempat adalah tipologi bahasa inkorporasi atau polisintetik, yakni tipologi berdasarkan penyatuan morfem yang memungkinkan untuk menyatukan sejumlah morfem leksikal menjadi sebuah kata. Kemudian yang ketiga adalah tipologi sintaksis. Tipologi sintaksis merupakan pengelompokan yang didasari oleh struktur kalimat, yaitu dengan memperhatikan subjek, objek, dan predikat. Contohnya adalah kalimat subjek di awal, yakni subjek, objek, predikat, dan juga subjek, predikat, objek. Yang kedua adalah kalimat predikat di awal, yakni predikat, subjek, kemudian objek, dan predikat, objek diakhiri dengan subjek. Yang ketiga adalah kalimat objek di awal, yakni objek, subjek, dan predikat, kemudian objek, predikat, disambung dengan subjek. Contohnya terdapat pada bahasa Jepang yang memiliki struktur subjek, objek, dan predikat, sedangkan bahasa Indonesia yang memiliki struktur subjek, predikat, dan juga objek. Kemudian objek.
Yang keempat adalah tipologi semantis. Tipologi semantis adalah pengelompokan bahasa berdasarkan makna leksikal dan juga makna gramatikal. Kemudian adalah jenis-jenis bahasa. Yang pertama ada tipologi genetik atau genealogis. Tipologi ini merupakan penelitian bahasa berdasarkan garis keturunan maupun kekerabatan. Secara teori, tipologi ini memikirkan tentang bagaimana bahasa dilahirkan oleh induknya kemudian berkembang sehingga menghasilkan bahasa yang lain yang agak berbeda tapi memiliki keidentikan dengan bahasa terdahulunya ataupun kerabatnya. Yang kedua adalah tipologi struktural. Tipologi struktural dalam linguistik adalah klasifikasi bahasa berdasarkan ciri strukturalnya seperti fonologis, gramatikal, leksikal. Terdapat beberapa tipologi struktural antara lain. Yang pertama adalah tipologi bahasa analitik. Bahasa yang menggunakan kata bantu atau kata sandang untuk mengekspresikan makna gramatikal. Yang kedua ada bahasa sintetik. Adalah bahasa yang menggabungkan morfem untuk mengekspresikan makna gramatikal. Yang ketiga adalah tipe bahasa polisintetik. Adalah bahasa yang memiliki kompleksitas morfologis tinggi, di mana satu kata dapat mengandung informasi yang dalam. Yang keempat adalah tipe bahasa isolatif. Bahasa yang memiliki sedikit atau tidak ada perubahan morfologis untuk mengekspresikan makna gramatikal. Tipologi struktural membantu dan memahami keragaman struktural bahasa-bahasa di dunia serta dapat memberikan wawasan tentang asal-usul dan perkembangan bahasa. Dan yang terakhir adalah tipologi areal atau geografis. Tipologi ini memiliki fokus mengelompokkan bahasa berdasar dari letak geografis atau arealnya. Setiap areal memiliki corak, logat, dan intonasi yang berbeda-beda meski bahasa yang digunakan sejenis. Contohnya adalah bahasa Sunda di daerah Tangerang dengan bahasa Sunda di daerah lain seperti Sunda Garut, bahasa Sunda bahasa Sunda Garut dan juga bahasa Sunda Bandung. Ketiga daerah tersebut menggunakan bahasa yang serupa atau yang sama, tapi memiliki perbedaan di mana bahasa Sunda Tangerang lebih cenderung menggunakan jenis bahasa Sunda kasar dengan intonasi yang mungkin agak lebih tinggi. Dan di daerah Garut dan Bandung lebih condong menggunakan jenis bahasa Sunda halus yang cenderung intonasinya itu lebih rendah atau lebih santai. Mungkin cukup sampai di sini penjabaran dari materi saya. Saya harap dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang apa itu kekerabatan di dunia tipologis bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.